Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Putri Andani dengan NPM 10020219068, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Isi Pesan Dakwah Dai Muda Husein Basaiban di kalangan remaja pengguna TikTok, di bawah pembimbing Ibu Dr. Nia Kurniati, daerah MSI, lalu Ibu Dr. Parihat Kamil, daerah MSI. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Pengetahuan pendidikan agama Islam diperoleh biasanya melalui pembelajaran yang dilaksanakan di masjid terdekat atau yang disebut dengan majelis taklim. Namun tidak banyak para remaja yang saat ini mau meluangkan waktu meski hanya 1 jam untuk mempelajari ajaran Islam yang diajarkan langsung di masjid. Generasi ini lebih suka berselancar berjam-jam bermain gadget. Munculnya dakwah di TikTok menjadi metode pengembangan dakwah yang positif dan maju. Yang akan peneliti bahas dan fokuskan adalah pemilik akun dengan username Kazam Sidik, yaitu Husein Basaiban, yang cukup memiliki audiens yang sangat banyak, dan ini membuat cepat merasuk pesan-pesan dakwah yang disampaikan terutama di kalangan remaja pengguna TikTok. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini peneliti membuat 3 rumusan masalah penting, yakni pertama, bagaimana metode dakwah Husein Basaiban dalam mengkomunikasikan pesan dakwahnya di kalangan remaja. Lalu kedua, bagaimana isi pesan dakwah Husein Basaiban dalam konten TikToknya, yaitu Kazam Sidik. Lalu ketiga adalah apa pesan dakwah yang paling banyak keluar dalam konten TikToknya Kazam Sidik. Penelitian. Di tujuan penelitian ini, peneliti menyelaraskan dengan rumusan masalah, yakni terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, mengetahui metode Husein Basaiban dalam menyampaikan pesan dakwah di kalangan remaja. Lalu kedua adalah mengetahui isi pesan dakwah Husein Basaiban dalam konten TikToknya Kazam Sidik. Lalu ketiga adalah mengetahui isi pesan dakwah yang paling banyak dalam konten TikToknya Kazam Sidik. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini peneliti menggunakan metode penelitian yakni deskriptif kualitatif, yang mana teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi serta observasi. Nah, di teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, yang mana ada 3 tahapan, yakni denotasi, konotasi, dan mitos. Lalu di sini peneliti melakukan pembagian dalam kategori isi. Selanjutnya ada kajian terdahulu. Di sini peneliti mencantumkan 3 kajian terdahulu, yakni sebagai berikut. Pertama, skripsi Mila Aulia Humairoh 2021. Pesan dakwah melalui media TikTok. Analisis pesan dakwah Husein Basaiban tentang pelecehan seksual di akun TikToknya Basyaman. Lalu kedua ada jurnal Ayu Febriana 2021. Analisis metode dan konten yang diminati pada remaja. Lalu ketiga ada skripsi karya Ahmad Gufron Faiz, pemanfaatan TikTok sebagai media dakwah. Studi kasus Ustadz Syam di akunnya yaitu @syam_el-marushi. Di slide selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di sini peneliti membuat dasar pemikiran antara teori serta observasi yang akan dijadikan sebagai perpaduan bahan penelitian. Pertama ada media sosial. Di media sosial ini sangat banyak, dan yang digunakan oleh peneliti sebagai contoh ada Instagram, YouTube, TikTok, serta Facebook. Nah, di sini karena peneliti mengambil judul analisis isi pesan dakwah dari muda Husein Basaiban di kalangan remaja pengguna TikTok, maka diambillah jenis penelitian, yaitu kualitatif deskriptif, yang mana dari hasil kualitatif deskriptif ini dijadikan sebagai analisis semiotika, yaitu Roland Barthes. Selanjutnya ada kajian teoritis, yang mana ini itu adalah serangkaian definisi teori yang tersusun dengan rapi. Pertama, ada pesan dakwah, lalu kedua ada media TikTok, lalu ketiga adalah analisis isi semiotika Roland Barthes. Pertama, pesan dakwah ada 3, yakni macam-macam pesan dakwah, lalu kedua metode dakwah, lalu ketiga adalah karakteristik pesan dakwah. Nah, di media TikTok juga ada 3 sama, yakni fitur-fitur TikTok pertama, lalu kedua perkembangan TikTok di Indonesia, lalu ketiga perkembangan TikTok dalam dakwah. Lalu analisis isi semiotika Roland Barthes, yang mana di sini tuh ada analisis isi serta analisis semiotika, yaitu denotatif, konotatif, serta mitos. Dan pembahasan. Di sini hasil penelitian, peneliti mencantumkan 3 poin penting, yakni 1, metode dakwah yang digunakan Husein dalam menyampaikan pesan dakwah itu ada 3 jenis, yakni pertama al-hikmah, 2 al-mau'idotul hasanah, lalu ketiga adalah al-mujadalah billati hiya ahsan. Lalu kedua ada isi pesan dakwah Husein Basaiban itu dalam konten TikToknya terbagi menjadi 3 kategori, yakni pertama syariah, 2
akidah, lalu ketiga adalah akhlak. Lalu kemudian isi pesan dakwah yang paling banyak keluar dalam konten TikTok Adzan Sidik yaitu adalah kategori video syariah. Di slide selanjutnya ada kesimpulan. Di sini peneliti menyimpulkan bahwa kepopuleran Husain Basaiban di kalangan remaja pengguna aktif TikTok menunjukkan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kemajuan dakwah di era digital. Namun dalam prakteknya, pendekatan dakwah Husain Basaiban ini mencakup kombinasi dari berbagai metode, yakni al-hikmah, al-mau'izatul hasanah, pengajaran yang baik, lalu ketiga al-mujadalah, yakni berdiskusi atau berdebat. Yang disampaikannya pun mencakup trilogi Islam, yakni akidah, syariah, serta akhlak. Lalu Husain Basaiban pun mendorong remaja untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun perlu digarisbawahi, ini dapat terjadi variasi yang berbeda dalam pengaruhnya. Selanjutnya adalah saran. Masukan untuk peneliti selanjutnya agar topik ini dilanjutkan dengan studi wawancara yang mendalam sebagai acuan khususnya pada objek kalangan remaja. Lalu peneliti menyarankan khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah bisa mengulas lebih banyak penelitian analitis mereka dalam bentuk video, film, teks atau lain sebagainya sebagai bahan dalam memperkaya rumput ilmu. Lalu ketiga, bagi para dai serta mampu khususnya pengguna aktif media TikTok bisa lebih memanfaatkan sebagai tempat untuk menciptakan dan mencari kebaikan yang berupa konten dakwah melalui tayangan-tayangan yang disajikan dalam. Baik, demikian rangkuman dari hasil penelitian saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.